وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam diturunkan ke bumi, menjalani kehidupan bersama istrinya Hawa, menjadi ayah dari seluruh manusia. Adam adalah khalifah pertama bagi manusia, memimpin manusia menata kehidupan di bumi. Adam mengajarkan ilmu kepada keturunannya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia generasi kedua Hawa dan manusia generasi ketiga di zamannya. Mengajarkan ilmu kepada manusia di zamannya, inilah salah satu pertanda bahwa Adam adalah seorang nabi pertama bagi manusia. Tentang kenabian Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa mereka masing-masing. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berkisah bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menjalani kehidupan di bumi, mari kita cari informasi tentang bumi sebelum dan saat Nabi Adam alaihissalam dan Ummul Basar diturunkan di bumi. Bumi dan seisinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskannya dalam surah An-Nisa ayat 97, surah Al-A'raf ayat 128, surah Maryam ayat 40, surah Al-Mu'minun ayat 84 dan 85, surah Al-Ankabut ayat 56 dan surah Az-Zumar ayat 10. Dari surah dan ayat tersebut kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan segala macam isinya. Mari kita simak baik-baik sedikit dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diketahui manusia. Beribu-ribu tahun sebelum Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan sangat banyak makhluk ciptaannya di bumi. Lautan, sungai-sungai, telaga, gunung-gunung, dataran-dataran tinggi, lembah-lembah, hutan-hutan, semak belukar, beragam jenis tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis-jenis hewan, dan makhluk yang menguasai bumi, yaitu bangsa jin. Saat Nabi Adam alaihissalam dan Ummul Basar diturunkan ke bumi, bangsa jin telah terusir dan lari menyelamatkan diri ke daerah-daerah lautan, karena ditaklukkan dan diusir oleh Azazil dan bala tentara malaikat. Dan saat itu pula Azazil sang iblis telah menempati bumi dan menguasai seluruh bangsa jin yang hidup di sana. Begini kisahnya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 3 jenis makhluk dari bangsa jin beribu-ribu tahun sebelum Adam diciptakan, yaitu Hin, Bin, dan Azazil. Mereka adalah awal mula bangsa jin, sebagaimana Adam sebagai awal mula bangsa manusia. Hin dan Bin ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Azazil ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di surga karena ketaatan dan ketakwaannya hampir menyamai malaikat. Mereka diciptakan dari nyala api sebagaimana hadis Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah dijelaskan kepada kalian semua. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wan Nihayah yang diringkas Ahmad Al-Khani menjelaskan, penghuni bumi sebelum manusia adalah Hin dan Bin. Mereka hidup normal berdampingan sebagaimana layaknya tatanan kehidupan. Kemudian kenyamanan itu berubah. Bangsa jin yang merupakan bagian dari Hin dan Bin melakukan perusakan di bumi, menyulut peperangan dengan melakukan tindakan kejahatan dan membunuh. Maka terjadilah peperangan. Perawi hadis Ad-Dahak
Dari Ibnu Abbas mengatakan, setelah jin membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, Allah mengutus iblis kepada mereka bersama para tentara dari langit. Mereka membunuh para jin dan mengusirnya dari bumi ke pulau-pulau di tengah laut. Hasan al-Basri mengatakan, iblis bukanlah dari golongan malaikat, akan tetapi iblis adalah asal mula para jin, sebagaimana Adam asal mula manusia. Para jin diciptakan dari api. Mereka seperti Bani Adam yang makan, minum, dan berketurunan. Di antara para jin ada yang mukmin dan ada pula yang kafir. Jin yang mukmin akan masuk surga. Iblis sebelum bermaksiat kepada Allah bernama Azazil dan julukannya Abu Kurdus. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu menyebar para prajuritnya ke tengah-tengah manusia. Siapa yang posisinya paling dekat dengan manusia, maka dialah yang besar fitnahnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan Ummul Basar menjejakkan kaki di bumi, di lokasi yang terpisah, Azazil sang iblis sudah lebih dahulu diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di bumi. Azazil sebelumnya telah menaklukkan jin, yaitu Hin dan Bin. Kini dia menjadi pemimpin bangsa jin di bumi. Sesuai janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menggelincirkan manusia ke dalam perbuatan maksiat dan memohon izin keleluasaan waktu hingga hari kiamat. Kisah kembali kepada Nabi Adam alaihissalam dan Ummul Basar. Sesampainya di bumi, Adam alaihissalam menyadari istrinya Hawa Ummul Basar tidak bersamanya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya di lokasi yang berbeda. Dia merasa sedih, kesepian dan rindu. Nabi Adam alaihissalam melangkahkan kakinya, berjalan menuju arah dengan tuntunan ilmu pengetahuannya. Saat dia berhenti mengamati bumi di sekitarnya, memuji kebesaran Allah karena ciptanya sungguh sempurna. Namun keindahan surga yang ditempatinya dulu bersama istrinya jauh lebih sempurna. Nabi Adam alaihissalam teringat kenikmatan surgawi. Dia merasa sedih dan menyesali dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon agar diberikan kebahagiaan, yaitu segera bersama dengan istrinya. Nabi Adam alaihissalam terus melangkah dengan tuntunan pengetahuannya agar segera bertemu dengan Ummul Basar. Ketika perutnya lapar, dia mencari makanan berupa umbi-umbian, buah, dan hewan hasil buruannya. Ilmu pengetahuan yang dimilikinya menuntunnya untuk memakan makanan yang bukan hanya membuat merasa kenyang, tetapi juga berguna bagi tubuhnya. Setiap tarikan napasnya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diingatnya, istrinya lah yang memenuhi pikirannya. Dia sungguh mengkhawatirkan Ummul Basar. Bagaimana kalau istrinya lapar? Tentulah dia berusaha keras untuk membuat perutnya kenyang. Nabi Adam alaihissalam membayangkan kesusahan istrinya di bumi. Kehidupan luar biasa sulit, tidak seperti kehidupan surga. Dalam situasi seperti ini, Nabi Adam alaihissalam memohon ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berdoa agar dirinya dan istrinya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan agar segera bersatu kembali. Sementara itu Ummul Basar yang diturunkan di Marwah mencemaskan keadaan suaminya, memikirkan bagaimana sulitnya suami menghadapi kehidupan di bumi seperti dirinya. Ummul Basar merasa sedih, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa agar segera dipertemukan dengan suaminya. Ummul Basar terus mengamati sekitarnya, mencari tanda-tanda keberadaan suaminya. Dia berjalan mencari dataran yang tinggi untuk dapat melihat luasnya hamparan bumi, mencari tanda-tanda keberadaan suaminya. Akhirnya,
tibalah Ummul Basar di Jabal Rahmah. Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya dengan menuntunnya keduanya ke situ. Berbilang hitungan waktu yang relatif lama proses pertemuan itu. Ada yang mengatakan 40 hari, 40 tahun, 300 tahun, bahkan 500 tahun. Bukanlah sesuatu yang penting. Karena sesuatu yang penting kemudian terjadi di Jabal Rahmah. Nabi Adam alaihissalam dan Ummul Basar bertemu di situ dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur yang tak terkirakan. Dimulailah peristiwa kehidupan di bumi. Pertemuan di Jabal Rahmah mengakhiri kisah ini. Kita jumpa lagi di seri ke-8, judulnya Pembunuhan Pertama di Bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.